Hasil drawing Piala AFF 2022 tidak diunggulkan. Timnas Indonesia semakin menakutkan. Salam bola mata 11. Drawing Piala AFF 2022 sudah selesai dilaksanakan di Thailand, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Timnas Indonesia tidak masuk unggulan dalam drawing tersebut, jika menilik pada pembagian pot. Pembagian pot mengacu pada ranking FIFA terbaru, berdasarkan ranking peserta masing-masing negara. 10 negara akan ambil bagian dalam babak penyisihan grup. Artinya ada 5 negara dalam setiap grupnya. AFF membagi negara peserta menjadi 5 pot, yang akan mengisi 2 grup A dan grup B. Masing-masing pot berisi 2 negara, yang dinilai memiliki kekuatan setara setiap potnya. Pot pertama diisi juara bertahan Thailand ranking 111 FIFA dan Vietnam yang memiliki ranking 97 FIFA, tertinggi di antara negara-negara peserta, menjadi unggulan ke-1 dan ke-2. Sedangkan ranking 134 Filipina dan Malaysia ranking 147, berada di pot kedua. Timnas Indonesia yang memiliki ranking 155 FIFA, harus puas berada di pot ketiga bersama Singapura yang memiliki ranking 159 di bawah Indonesia. Selanjutnya, pot keempat diisi oleh Myanmar dan Kamboja, pot terakhir dihuni Laos dan Brunei Darussalam atau Timor Leste, yang akan berbagi satu tempat melalui laga kualifikasi. Kedua negara yang memiliki ranking paling rendah. Hasil drawing akhirnya resmi menempatkan Timnas Garuda dalam grup A bersama Timnas Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang babak kualifikasi antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Selain Thailand, Timnas akan bertemu lawan tangguh Filipina, untuk lolos dari grup A ini. Sedangkan di grup B ditempati tim kuat ASEAN Vietnam yang harus bersaing dengan tim kuat ASEAN lainnya, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos akan menjadikan grup ini menjadi grup yang akan bersaing ketat. Ini akan menjadi perhelatan Piala AFF ke-14 sepanjang masa. Sintayong mengincar gelar juara di Piala AFF 2022 kali ini, setelah hanya finish sebagai runner-up dalam edisi sebelumnya, Piala AFF 2020, setelah kalah agregat 6-2 dari Thailand yang menjadi juara bertahan tahun ini. Sekaligus mengusung misi mengakhiri puasa gelar Timnas Garuda, dan menyudahi gelar kutukan Raja runner-up Piala AFF. Maklum, sepanjang keikutsertaannya Indonesia telah merajai trofi runner-up sebanyak 6 kali. Sedangkan Thailand kebalikannya, menjadi tim terbanyak meraih gelar dengan 6 kali juara. Jika berhasil juara, akan menjadi gelar pertama bagi STY bersama Timnas dan menjadi gelar pertama pula bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF Senior. Meski tidak diunggulkan, skuad asuhan STY cukup diperhitungkan. Selain mampu membuktikan kekuatannya, setelah lolos ke babak penyisihan grup Piala Asia 2023 di Kuwait, naturalisasi 3 pemain Eropa keturunan Indonesia tengah menjadi sorotan. Disahkannya proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat tanggal 29 Agustus tahun 2022 oleh pemerintah Indonesia, serta Sain Patinama menyusul kemudian. Langsung dikomentari media Vietnam The 2247 sebagai upaya Indonesia untuk menjadi Raja ASEAN, ungkap media yang paling rajin memantau Timnas Indonesia ini selain Soha.vin. Sedangkan dilansir dari media Vietnam lainnya, Bongda Plus, pemain nasional andalan Vietnam Quang Huy membuat narasi di media ini, bahwa dirinya lebih tertarik bertemu Timnas Malaysia karena memiliki gaya bermain yang lebih mudah diatasi pelatih Vietnam Park Hang-seo, dibanding lawan Timnas Indonesia yang menurutnya lebih sulit. Sementara, Timnas Indonesia lebih keras kepala dan Coach Sintayong juga sudah memahami strategi Coach Park Hang-seo, papar Quang Huy, seperti dikutip di laman media Bongda Plus. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat di lini belakang Timnas Garuda, akan melengkapi satu pemain muda naturalisasi yang cukup potensial, yaitu Elkan Bagot yang tengah dalam kepercayaan tinggi dengan menit bermain yang cukup di klub Divisi 2 Liga Inggris Gillingham, tembok belakang Timnas Garuda yang bisa diisi pemain-pemain yang berpostur kokoh dan beraroma Eropa. Pemain-pemain lokal muda Timnas Garuda yang berlaga di luar negeri juga tak kalah bersaing. Asnawi Mangkualam yang lagi on fire di klub Liga 2 Korsel Anshan Greener, Sadil Ramdhani yang tengah menjadi andalan dan pemain termahal klub Liga Super Malaysia, Sabah FC. Sadil juga tengah diisukan gabung klub Eropa Dinamo Minsk, klub Liga Utama Belarusia yang tengah berlaga di Euro Conference League pada akhir musim ini November 2022.
Belum lagi duo Liga Utama Slovakia, Egy Maulana Fikri yang mulai intens bermain di skuad inti Zion Zlate Morevic dan Witan Sulaiman yang sudah menyumbang 2 gol untuk AS Trencin. Dan Timnas Garuda, tengah menanti kebangkitan bintang mudanya Bagus Kahvi di klub Liga Super Yunani Asteras Tripolis. Mengingat di posisi striker murni ini, STY masih belum menemukan sosok pencetak gol yang tajam. Di bawah asuhan coach STY, bahkan Timnas Garuda Senior bisa tampil lebih baik. Meraih medali perunggu SEA Games 2021 di Vietnam dan final Piala AFF 2020, setelah 2 momen kesempatan tersebut semuanya gagal melewati dominasi Timnas Thailand. Di SEA Games gagal ke babak final setelah kalah 1-0, dan di Piala AFF 2020 lagi-lagi meraih runner-up setelah kalah agregat 6-2 dari Timnas Gajah Perang. Melihat kualitas pemain-pemain naturalisasi yang berpengalaman Eropa dan kemajuan pemain-pemain potensial yang bisa dipilih STY di Piala AFF 2022, mungkin menjadi ukuran media asal Vietnam tersebut, yang memprediksikan Timnas Indonesia akan menjadi kekuatan yang menakutkan, untuk menjadi pesaing berat bagi Vietnam, Malaysia atau juara bertahan Thailand, untuk merebut gelar juara AFF 2022. Terlebih jika Timnas Merah Putih mampu mendulang sukses di FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September nanti kontra The Little Holland, Curaçao, bukan tak mungkin kekuatan Timnas Indonesia akan semakin mengerikan. Namun berbeda dengan pelatih Thailand, yang lebih mewaspadai Vietnam daripada pasukan STY. Indonesia sangat berbahaya, berkat pemain mudanya, dan juga sudah lama bermain bersama. Namun, Vietnam adalah lawan yang paling tangguh. Kami tahu betul kualitas skuad yang mereka miliki, ucap Mano Polking dikutip dari Zing News. Piala AFF 2022 sendiri akan digelar di antara tanggal 22 Desember tahun 2022 hingga tanggal 22 Januari tahun 2023. Pertandingan di babak penyisihan grup nanti akan dimainkan sekali, dalam setiap pertemuan. Namun, setiap tim akan memiliki kesempatan bermain kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.